Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audinasti Fauzia, kelas 8 dari SMP Tuturi Handayani. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Seseorang dapat dikatakan memiliki laju pernapasan normal apabila ia bisa bernapas sebanyak 12-20 kali per menit dan berlangsung secara berkesinambungan. Sekarang kita telah mengetahui pengertian dari sistem pernafasan manusia. Sekarang saya akan menjelaskan struktur dan fungsi sistem pernafasan manusia. Pernahkah kamu mendengar istilah respirasi? Respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Ada 3 proses dalam respirasi manusia. Yang pertama, bernafas atau ventilasi paru-paru. Yang kedua, ventilasi eksternal, merupakan pertukaran gas antara alveolus paru-paru dengan darah di dalam pembuluh kapiler paru-paru. Yang ketiga, respirasi internal, merupakan pertukaran gas antara darah di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Organ pernafasan manusia yang pertama yaitu hidung. Hidung merupakan organ pernapasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Hidung dilengkapi dengan rambut-rambut hidung, selaput lendir, dan konka. Rambut-rambut hidung berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Selaput lendir sebagai pelengkap benda asing yang masuk terhirup saat bernafas, misalnya debu, virus, dan bakteri. Konka mempunyai banyak kapil darah yang berfungsi menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh atau menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru. Yang kedua, faring. Faring merupakan organ pernafasan yang terletak di belakang, posterior, rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring, superior. Dinding faring tersusun atas otot rangka yang dilapisi oleh membran mukosa. Kontraksi dari otot rangka tersebut membantu dalam proses menelan makanan. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Yang ketiga, laring. Laring atau ruang suara merupakan organ pernapasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Udara yang melalui laring dapat menggetarkan pita suara sehingga dihasilkan gelombang suara. Yang keempat, trakea. Udara yang telah masuk ke laring selanjutnya masuk ke trakea, batang tenggorokan. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dan bronkus. Trakea memiliki panjang sekitar 10-12 cm dengan lebar 2 cm. Dindingnya tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Fungsi silia pada dinding trakea untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Yang kelima, bronkus. Pada bagian paling dasar dari trakea, trakea bercabang menjadi 2. Percabangan trakea tersebut disebut dengan bronkus. Masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea, tetapi lebih sempit. Bentuk tulang rawan bronkus tidak teratur, tetapi berselang-seling dan otot polos. Yang keenam, bronkiolus. Di dalam palu-palu bronkus bercabang-cabang lagi. Bronkiolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Pada ujung-ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis yang disebut alveolus, jamak alveol. Yang ketujuh, paru-paru. Paru-paru merupakan alat pernapasan utama. Paru-paru terbagi menjadi 2 bagian, yaitu paru-paru kanan, pulmodexter yang terdiri atas 3 lobus, dan paru-paru kiri, pulmosinister yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap 2 yang disebut pleura. Pleura berupa kantung tertutup yang berisi cairan limfa. Pleura berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Di dalam paru-paru terdapat bagian yang berperan dalam pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida, yaitu alveolus. Yang terakhir, alveolus. Dinding alveolus tersusun atas satu lapis jaringan epitel pipi. Struktur yang demikian menggunakan molekul-molekul gas melaluinya.